Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Adik Ayu Ting Ting resmi menikah dengan Nanda Fahrizal. Adik Ayu Ting Ting yakni Ashifa Nuraini alias Shiva resmi menikah dengan Nanda Fahrizal pada Minggu 20 Februari 2022 kemarin. Acara pernikahan keduanya dihelat di The Margo Hotel Depok, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan di lokasi, prosesi akad nikah itu dilaksanakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan penjagaan ketat. Prosesi akad nikah dipimpin penghulu dari KUA Sukmajaya Depok, yaitu Komarudin SAG. Dalam akad nikah tersebut, Eko Patrio turut hadir sebagai saksi pernikahan Shiva dan Nanda. Abdul Rozak atau Ayah Rozak pun mengucapkan kalimat ijab sebagai syarat sah menerima Nanda Fahrizal sebagai suami Shiva. Kemudian Nanda Fahrizal secara lantang mengucapkan kalimat kabul. Sebelum menggelar pernikahan, keluarga Ayu Ting Ting terlebih dahulu menggelar pengajian serta siraman untuk Shiva. Acara pengajian dan siraman tersebut digelar di kediaman Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat sehari sebelum pernikahan Shiva dan Nanda. Berikut wawancara dengan adik Ayu Ting Ting. Telah menjadi sepasang suami istri. Ya, alhamdulillah diberikan kelancaran. Sebagai seorang kakak deg-degan gak sih Teh Ayu ini udah dipinang adiknya? Tadi kebetulan pas sebelum akad nikah kebetulan saya mules. Jadi saya tadi ke toilet. Iya bener deg-degan lah maksudnya. Saking sampai mules gitu maksudnya. Ya Allah adik gue udah deket, ya Allah bener nih adik gue udah mau nikah gitu maksudnya nggak masih kayak mimpi kayak nggak percaya gitu. Tapi alhamdulillah tadi sempat bisa nyaksiin juga kita nikah akad. Nangis gak sih Teh waktu Nanda udah ijab kabul nih Teh? Setelah mereka selesai ijab kabul Kenapa tuh Teh? sedih lah maksudnya. Oh sekarang udah ada suaminya punya suami jadi saya udah nggak ada hak. Biasanya kan kalau sepenuhnya kan saya 100% gitu kan, kalau sekarang udah enggak gitu. Jadi ya takut aja ntar dia udah nikah berubah nggak ya sama tetehnya gimana, sayangnya sama tetehnya gimana. Jelang Shiva nikah ada deep talk gak sih Teh Ayu sama Shiva? Jelang Shiva nikah? Adalah pastilah ya, jangan juga pasti saya. Nah ada ayah, ada ayah sama ibu. ibu nih. Itu ya yang jelas adalah ya nasihat-nasihat mah sering setiap hari kita kasih. Saya juga sebelumnya kemarin sehari sebelum pengajian siraman saya juga ngobrol sama Siva gitu maksudnya ya. Intinya sih cuma bilang pokoknya kalau kakak lu telepon jangan gak lu angkat ya, lu harus tetap standby. Gitu sih. Masih ada perasaan gak rela juga berarti Bu Ayu? bukan gak rela seperti ini ya, cuma maksudnya aduh ya Allah adik gue satu-satunya gitu kan ya, rumah makin sepi deh Lalu sudah ayah yang sepi ya. Ayah gimana nih ya? Belum jawab. Berita selanjutnya datang dari Ivan Gunawan yang ungkap rencana akan menikah. Ivan Gunawan menghadiri acara pernikahan adik Ayu Ting Ting. Tak hanya hadir sebagai tamu undangan, Ivan Gunawan tampak berbaur dengan keluarga dari Ayu Ting Ting. Sang desainer juga terlihat mendampingi Ayu Ting Ting sepanjang jalannya acara. Bahkan, Ivan Gunawan yang mengaku sudah menginap di hotel yang sama untuk mengikuti serangkaian acara pernikahan adik Ayu Ting Ting. Ditanya soal banyak yang menjodohkannya dengan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan mengharapkan doa terbaik. Ditanya apakah Ivan Gunawan akan segera menyusul ke jenjang pernikahan, sang desainer pun menjawab dengan lantang akan menyusul. Bahkan Ivan Gunawan juga turut meminta doa daripada netizen.
Tak lupa, Ivan Gunawan pun mengirimkan doa untuk adik Ayu Ting Ting. Ivan berharap agar pernikahan Syifa dengan suaminya akan selalu langgeng dan bahagia. Soal pernikahannya, Ivan Gunawan mengaku tak mau buru-buru. Pasalnya ia masih memiliki beberapa proyek yang harus diselesaikannya. Yang jelas tahun ini ia sedang mengurusi Miss Grand. Namun Ivan Gunawan mengaku akan segera memikirkan soal pernikahan pada 2023 nanti. Tak sampai di situ, Ivan Gunawan pun berharap jika jodoh Ayu Ting Ting adalah dirinya. Meski begitu, Ivan Gunawan juga merasa sangat bersyukur karena banyak yang mendoakan dirinya dan Ayu Ting Ting. Berikut wawancara dengan Ivan Gunawan. Suasananya indah ya, dekornya bagus, yang datang juga nggak terlalu rame, jadi protokol kesehatannya juga bagus gitu. Jadi di dalam pesta tenang, semuanya pakai masker. Kak Igun sendiri pakai seragam? Apa? Pakai seragam dari keluarga nih sepertinya. Saya kebetulan kalau minta seragam dari keluarga kan sayang ya, habis itu saya nggak bisa pakai lagi. Jadi kebetulan ada buskap yang bisa saya pakai, jadi saya pakai. Tapi terlihat juga nggak Kak mungkin tentang hari ini melepas adiknya gitu untuk dijamin motif. Cerita? Ya nggak cerita ya, memang kan udah di-planningin lama mau ada pernikahan. Gimana harunya? Oh, harunya nggak ada haru-haru sih, normal aja, selayaknya ada pernikahan. Kak Ivan sempat kasih itu nggak sih nasihat buat kita? Enggak lah, saya bukan tipe orang yang suka nasihatin orang kok, karena saya juga nggak punya pengalaman di pernikahan kan. Kalau Ayu mungkin bisa menasihati Syifa, tapi kalau saya kan nggak punya pengalaman apa-apa di pernikahan. Kak Ivan kan sempat ada beberapa video Kak Ivan jalan sama Teh Ayu nih, mungkin banyak netizen yang nge-ship gitu, happy ngeliat kalian. Ya alhamdulillah, kalau semakin banyak orang yang happy kan doanya semakin kencang. Oke? Nyusul dong, insya Allah doain aja. Ya? Doanya Kak Ivan? Doanya apa? Oh ya pastinya ya langgeng, bahagia terus gitu, karena Syifa sama Nanda kan pacarannya juga lama gitu kan ya, semoga dengan adanya pernikahan justru malah membuat mereka lebih bahagia. Kak Ivan banyak netizen yang mendoakan Kak Ivan sama Kak Ayu. Amin, ya berarti mereka sayang sama aku. Bersyukur aja. Berita selanjutnya yakni rumah Saipul Jamil Kemalingan. Rumah penyanyi dangdut Saipul Jamil baru saja kemalingan pada Minggu 20 Februari 2022 malam. Bersyukurnya tidak sampai 12 jam. Maling yang membobol rumah Saipul Jamil berhasil diamankan pihak kepolisian. Kini pelaku tersebut sudah berada di Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Adapun barang yang hilang yaitu sejumlah uang tunai, telepon genggam, dan motor. Namun Samsul, kakak dari Saipul Jamil, mengabarkan bahwa Saipul Jamil telah pulang dari Polsek Duren Sawit pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Samsul tidak menjelaskan secara detail barang lainnya. Ia hanya mengatakan 1 unit motor telah dikembalikan pada Saipul Jamil. Mengenai hal tersebut, Samsul mengaku salut dengan kinerja aparat kepolisian. Berikut wawancara dengan Saipul Jamil. Oke, jadi gini. Jadi semalam itu saya mendatangi Polsek Duren Sawit ya, karena ya mungkin yang ada di otak saya itu cuma polsek yang sering saya lewati itu gitu kan. Saya bikin laporan bahwa ada beberapa pekerja saya ini mencuri barang-barang saya berupa handphone 2 sama satu lagi handphone pekerja saya juga diambil juga, sama motor 1 gitu kan. Nah ini pelakunya memang intern gitu, bukan dari luar gitu kan, karena mereka udah ikut saya itu udah hampir sebulan lebih kerja kan gitu. Jadi kejadian itu pas maghrib gitu ya, saya sama pekerja saya ini kita biasa tuh kalau sholat tuh berjamaah terus gitu kan. Jadi mereka tuh operasinya tuh pada saat saya di luar itu lama gitu, sekitar ada hampir 3 jam, karena saya kalau habis maghrib tuh saya nggak pernah pulang ke rumah gitu. Dan memang saya terlalu percaya sama pekerja-pekerja saya ini, kamar nggak pernah saya kunci, dan dia tahu letak-letak kunci-kunci kendaraan saya ada di mana, terus handphone saya ada di mana. Kebetulan saya handphone itu kan ada 3
gitu kan. Jadi yang diambil tuh iPhone 1, iPhone 11 Pro Max, sama satunya lagi itu handphone Poco Xiaomi gitu kan. Terus saya nggak ada kepikiran sama sekali karena saya merasa saya nggak pernah ada masalah dengan pekerja-pekerja saya gitu kan, dan mereka orang-orang baik semua gitu di mata saya gitu kan. Jadi saya awalnya nggak curiga gitu, kok mereka habis sholat ngilang kemana nih 2 orang gitu, saya bilang kan gitu kan. Saya tinggal berdua, tapi kan saya berempat kan. Saya positif thinking aja, paling lagi beli makanan gitu kan. Biasanya habis itu kumpul lagi nih, sholat isya lagi gitu kan. Kok nggak balik-balik gitu, nggak balik-balik. Terus akhirnya saya pulang lah, saya beliin makanan juga kan, karena kan di rumah nggak pernah masak gitu. Beli makanan, pas nyampe rumah, handphone kemana nih di meja kerja saya kan, nggak ada, sama tas-tasannya juga diambil, jadi komplit gitu kan. Terus akhirnya tadinya saya nggak mau bikin laporan, berhubung ada kendaraan motor milik kakak saya juga dibawa. Untungnya itu STNK itu nggak nempel di kunci, jadi kuncinya cuma kunci doang, nggak ada dompetnya gitu. Untungnya gitu. Akhirnya mau nggak mau kan saya menghormati kakak saya kan, takutnya kakak saya nanti berpikiran macam-macam, saya kerja sama atau gimana. Udah saya bikin laporan. Nah itu kan akhirnya udah berapa jam tuh saya bikin laporan tuh, sekitar jam 9:30 saya alhamdulillah disambut baik sama Polsek Duren Sawit gitu. Datang ke Polsek ke TKP, foto-foto. Berita selanjutnya, Vega Darwanti ceritakan kondisi Tukul Arwana. Kondisi kesehatan Tukul Arwana akhirnya berangsur membaik. Hal tersebut diutarakan Vega Darwanti yang kebetulan memiliki seorang suami yang bertugas di rumah sakit tempat Tukul Arwana dirawat, yakni Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Ia mengatakan bahwa kondisi Tukul Arwana yang sebelumnya sempat drop akhirnya mulai menunjukkan kemajuan. Vega mengatakan bahwa respon Tukul sempat berkurang beberapa waktu lalu. Namun setelah menjalani operasi dan beberapa pengobatan, Tukul mulai bisa merespon dengan baik dan tak jarang mengajak orang-orang sekitarnya untuk bercanda. Vega juga mengungkapkan rasa prihatinnya soal pemberitaan hoax yang muncul tentang sang partner kerja. Beberapa waktu lalu santer terdengar kabar bahwa Tukul Arwana telah meninggal dunia. Padahal kondisi Tukul saat ini terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia pun meminta warganet untuk tetap mendukung Tukul dalam mengobati penyakit yang menggerogoti tubuhnya itu. Ia khawatir jika pemberitaan palsu tersebut akan berpengaruh pada kondisi mental keluarga yang kini sedang berusaha sekuat tenaga merawat sang komedian. Sebagaimana diketahui bahwa Tukul Arwana mengalami sakit pendarahan otak dan menjalani operasi pada 23 November 2021 lalu. Berikut wawancara dengan Vega Darwanti. Ya, Mas Tukul, alhamdulillah. Tadi sebenarnya ini dari sini tuh langsung mau jenguk Mas Tukul, tapi karena ada alasan lain dari pihak sana, jadi belum boleh mengizinkan untuk dijenguk. Jadi hari ini batal gitu. Tapi yang pasti yang bisa aku kabarkan ke teman-teman semua, Mas Tukul saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik. Dan juga waktu pertama aku sulit banget untuk menghubungi Mas Tukul karena pengen tahu kabarnya. Ternyata aku malah dapat kabar kan dari suamiku, karena kebetulan suamiku lagi bertugas di RSPAD dan Mas Tukul datang. Jadi rasanya kayak alhamdulillah dapat kabar malah dari suamiku gitu. Karena yang pegang Mas Tukul itu kan guru suamiku, Profesor Terawan, dan suamiku salah satu tim yang ada di sana. Jadi ya Mas Tukul cerita, Bun ini hari ini ada Mas Tukul, oh ya gimana Mas Tukul gini gitu. Jadi pada saat belum dioperasi memang responnya sangat tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah dioperasi Mas Tukul tuh inget suamiku gitu, jadi mukul-mukul perut suami, ngajakin bercanda gitu. Zaman aku pacaran sama suami tuh kan Mas Tukul suka ngeledekin manggil suamiku gendon. Gendon tuh mungkin di Jawa tuh gendut gitu kan. Jadi kalau suamiku suka bilang, Mas ini gendon, jadi Mas Tukul ketawa, nunjuk-nunjuk, dipukul-pukul perutnya. Dan itu pun aku dapat kabarnya dari anaknya Mas Tukul, kakak Vita gitu. Ya Mbak, ketemu sama suami Mbak Vega tadi. Mbak Vega, beberapa kali kan Mas Tukul dikabarkan tidak baik tentang meninggal. Sebagai sahabat ngeliatnya sendiri gimana sih? Itu sangat disayangkan ya. Menurutku Mas Tukul ini kan sedang sakit. Dia juga harus berjuang melawan penyakitnya. Penyakitnya juga bukan penyakit yang
ringan, boleh dikatakan Mas Koko ini penyakitnya serius. Jadi aku berharap sih jangan sampai ada berita-berita hoax di luar sana, berita-berita isu tentang Mas Koko katanya meninggal dunia atau yang lain-lain. Yang aku khawatirkan adalah pihak keluarga, apalagi kondisinya kan tahu Mas Koko masih punya putra-putri yang masih kecil, Mas Koko juga belum ada pasangan, jadi rasanya itu orang tua satu-satunya yang masih hidup dan masih harus melawan penyakit itu pasti tidak mudah gitu. Jadi mohon. Berita selanjutnya yakni Ayu Ting Ting sempat sakit jelang pernikahan adiknya. Beberapa waktu lalu Ayu Ting Ting mengabarkan bahwa ia dinyatakan negatif COVID-19 usai sempat jatuh sakit hingga harus isolasi mandiri di rumahnya. Meski jatuh sakit hingga terpaksa menjaga jarak dengan anggota keluarga di rumah, namun Ayu Ting Ting tampak tetap ceria. Ayu Ting Ting bahkan kerap membagikan kegiatannya selama menjalani isolasi mandiri di rumah. Pelantun lagu Sambalado itu bahkan mengunggah potret dirinya yang mengenakan masker dan tangannya yang diinfus. Sayangnya, kala itu Ayu Ting Ting masih enggan mengungkapkan penyebab dirinya jatuh sakit maupun penyakit yang diidapnya tersebut. Meski demikian, namun Ayu Ting Ting masih terlihat ceria tak selayaknya orang sakit. Alih-alih merasa sedih atau stres lantaran harus menjalani isolasi mandiri, sang biduan justru memilih tetap produktif meski sedang sakit. Terlebih di saat dirinya sakit, keluarganya tengah disibukkan dengan persiapan pernikahan adiknya yakni Syifa. Berikut wawancara dengan Ayu Ting Ting usai acara siraman adiknya. Bu Ayu kemarin saking sibuknya persiapan nikah buat Syifa sampai sakit gitu. Sampai drop gitu. Sampai drop. Aduh gitu benar-benar ujian banget. Ujian buat kita semua. Tapi aduh kita masih bersyukur juga gitu ya, maksudnya alhamdulillah Allah kasih sakitnya kemarin. Coba kalau Allah kasih sakitnya sekarang kita nggak tahu ini acara bakal. Dan alhamdulillah beberapa hari sebelum acara kita semua berusaha dan swab semua ya. Dan swab semua insya Allah dan PCR dan semua. Sakit apa Bu Ayu kalau boleh tahu kemarin? Biasa, saya ngambil S2 kemarin. Gak disangka-sangka kan? Padahal terlihat baik-baik aja. Ini mungkin ya ujian. Ada gejala? Ada gejala nggak sih? Cuma radang doang. Radang. Demam juga sebentar doang. Jadi berapa lama tuh isomannya kemarin? Berapa hari ya? Seminggu. Seminggu. Sama ibu pun seminggu. Ayu juga. Kebetulan bapak ini juga ngambil S2. Jadi, ya, dan tiga udah S2. Ya, ini baru S1. Jangan, dari S1 aja. Itu barengan Teh Ayu COVID-nya bareng-bareng? Ayah dulu, dia kebetulan udah terbang ke atas duluan. Terus berapa hari kemudian saya kayaknya datang dari tempat mana saya kan kerja setiap hari lagi mungkin kondisi saya juga lagi diet, jadi harusnya cepat. Tapi alhamdulillah sih kita nggak ada gejala yang benar-benar parah, semua kita jalanin normal kayak ya biasa aja. Alhamdulillah seminggu aman, seminggu sudah. Konsumsi apa aja tuh? Apa? Konsumsi apa aja? Kebetulan emang ada dokter pribadi kan, alhamdulillah, jadi dia kontrol terus kita kasih asupan obat, vitamin semua dicek. Jadi udah cepet. Tapi nggak ngungsi kemana-mana ya Teh, di rumah aja ya Teh isoman? Kita punya ruangan tersendiri. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.